Yes, alhamdulillah. Ketum PSSI Erick Thohir memang gak salah pilih. Patrick Kluivert langsung sukses bawa pemain naturalisasi kelas top Eropa sosoknya berinisial IM. Jadi dugaanku usai media curacao bocorkan kehebatan pelatih asal Belanda ini. Penasaran dengan informasinya? Tonton video sampai selesai. Madam Pang langsung jemput Shin Tae-yong ke Indonesia dan jadikan Shin Tae-yong pelatih baru timnas Thailand usai pelatih sebelumnya Matsada Isi kalah memalukan dari Vietnam di final Piala AFF 2024. Jadi harapanku, di sisi lain Thailand menjadi negara terdepan untuk menggaet Shin Tae-yong. Saat ini Thailand diasuh oleh pelatih asal Jepang, Masatada Ishii, tetapi kiprahnya tidak mengesankan. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak penjelasannya berikut ini. Louis van Gaal dan Patrick Kluivert langsung panggil Elkan Bagot dan Eliano Reijnders untuk bermain bersama skuad timnas Indonesia lawan Australia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi tuntutanku usai Pak Sumarji, manajer timnas Indonesia, belak-belakan berkomunikasi dengan Elkan Bagot. Wah, kejutan apalagi ini? Simak penjelasannya sampai selesai. Semua fans timnas Indonesia mendadak terharu dan bangga mendengarnya. Begini pernyataan jujur Rizky Ridho usai Shin Tae-yong resmi keluar dari pelatih timnas Indonesia. Bisa-bisanya dia sampai lakukan hal nekat ini. Penasaran? Begini ulasan selengkapnya. Media Spanyol heboh, Louis van Gaal jadi direktur teknik timnas Indonesia. Apa motif di baliknya? Media Spanyol mengejutkan dunia sepak bola dengan kabar bahwa Louis van Gaal akan menjabat sebagai direktur teknik timnas Indonesia. Bagaimana seorang legenda seperti Van Gaal bisa memilih Indonesia? Apa yang membuatnya tertarik untuk mengembangkan sepak bola di Asia Tenggara? Keputusan PSSI pecat Shin Tae-yong, Jay Itzes mengatakan yang penting semua demi kebaikan timnas. Jay Itzes menunjukkan sikap pasrah setelah PSSI memutuskan untuk memecat Shin Tae-yong. Apa arti semua ini untuk masa depan timnas Indonesia? Bagaimana langkah selanjutnya untuk mengembalikan kejayaan sepak bola Indonesia? Ikuti berita selengkapnya hanya di sini. Keputusan PSSI pecat Shin Tae-yong ternyata bikin FIFA turun gunung. Apa reaksi mereka? Setelah PSSI memecat Shin Tae-yong, FIFA tidak tinggal diam. Apa komentar FIFA terhadap keputusan kontroversial ini? Bagaimana hal ini bisa mempengaruhi hubungan Indonesia dengan dunia sepak bola internasional? Ini penjelasan lengkapnya. Ruud Gullit ragu Louis van Gaal jadi direktur teknik PSSI. Apa alasan legenda Belanda ini? Ruud Gullit meragukan keputusan Louis van Gaal untuk menerima posisi direktur teknik PSSI. Apa yang membuat legenda sepak bola Belanda ini merasa skeptis? Temukan pandangannya mengenai langkah besar Van Gaal di dunia sepak bola Indonesia. Pecat Shin Tae-yong, PSSI akan diperiksa DPR RI. Apa yang menjadi fokus pertemuan ini? PSSI akan dipanggil oleh DPR RI setelah memutuskan untuk memecat Shin Tae-yong dari timnas Indonesia. Apa yang harus dijelaskan oleh PSSI kepada wakil rakyat? Apa yang mungkin berubah setelah panggilan ini? 6 pemain keturunan Belanda yang bisa jadi bintang baru timnas Indonesia setelah kedatangan Louis van Gaal dan Patrick Kluivert. Kedatangan dua legenda sepak bola dunia, Louis van Gaal dan Patrick Kluivert, membuka peluang bagi pemain keturunan Belanda untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Siapa saja yang diprediksi bakal memperkuat timnas Indonesia? Simak selengkapnya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah. Ketum PSSI Erick Thohir memang gak salah pilih. Patrick Kluivert langsung sukses bawa pemain naturalisasi kelas top Eropa sosoknya berinisial IM. Jadi dugaanku usai media curacao bocorkan kehebatan pelatih asal Belanda ini. Penasaran dengan informasinya?
Tonton video sampai selesai. Perkataan media curacao mengenai Patrick Kluivert berhasil menarik perhatian banyak orang, terutama terkait dengan peluang timnas Indonesia menjadi daya tarik bagi pemain keturunan berkualitas. Apakah ini berarti Ian Maatsen juga tertarik untuk bergabung? Berita tentang Kluivert yang disebut-sebut sebagai calon pengganti Shin Tae-yong langsung memicu banyak pertanyaan dari warganet yang penasaran dengan kiprah pria asal Belanda ini. Kluivert memang memiliki pengalaman melatih timnas curacao pada 2 periode, yakni 5 Maret 2015 hingga 30 Juni 2016 dan kemudian kembali pada 14 Mei hingga 31 Oktober 2021. Rasa penasaran penggemar sepak bola Indonesia semakin memuncak dan mereka pun langsung menyerbu akun X @curacao1 untuk bertanya lebih lanjut mengenai kualitas kepelatihan Kluivert. Tidak disangka jawaban yang diberikan pun sangat mengejutkan. Dalam hal perekrutan pemain, dia bagus. Para pemain yang bergabung dengan kami pada 2015 mau bergabung karena dia pelatihnya, tulis akun tersebut. Cuitan ini seakan memberi kabar baik karena kemampuan Kluivert dalam merekrut pemain berkualitas bisa saja menjadi faktor penting bagi pemain-pemain seperti Ian Maatsen untuk mempertimbangkan bergabung. Dengan statusnya sebagai legenda sepak bola, Kluivert tentunya memiliki daya tarik yang besar. Menariknya, Curacao dan Indonesia memiliki kesamaan dalam hal banyaknya pemain diaspora dari Belanda yang ikut membela timnas masing-masing. Hal ini membuat warganet Indonesia merasa optimis dan semakin berharap akan ada peluang besar untuk menarik pemain-pemain berkualitas ke timnas Indonesia. Bagaimana menurut kamu? Apakah Kluivert bisa membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia? Ayo bagikan pendapatmu di kolom komentar. Madam Pang langsung jemput Shin Tae-yong ke Indonesia dan jadikan Shin Tae-yong pelatih baru timnas Thailand usai pelatih sebelumnya Matsada Isi kalah memalukan dari Vietnam di final Piala AFF 2024. Jadi harapanku, di sisi lain Thailand menjadi negara terdepan untuk menggaet Shin Tae-yong. Saat ini Thailand diasuh oleh pelatih asal Jepang, Masatada Ishii, tetapi kiprahnya tidak mengesankan. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak penjelasannya berikut ini. PSSI telah mengambil keputusan besar dengan memecat Shin Tae-yong dari posisi pelatih timnas Indonesia. Kini pelatih asal Korea Selatan ini berada di persimpangan jalan dan memiliki beberapa pilihan untuk melanjutkan kariernya. Ada beberapa negara yang bisa menjadi tujuan berikutnya bagi Shin Tae-yong dan salah satunya adalah Thailand. Thailand kini berada di bawah asuhan pelatih asal Jepang, Masatada Ishii. Namun, kiprah Ishii bersama timnas Gajah Perang belum terlalu mengesankan. Bahkan meskipun memiliki pemain berkualitas, Thailand gagal meraih gelar juara Piala AFF 2024. Belum lagi hubungan Masatada Ishii dengan Madam Pang, Ketua Umum FA Thailand, yang sempat memanas akibat masalah komunikasi mengenai pemain dan supporter. Dengan situasi tersebut, Thailand bisa jadi menjadi pilihan yang menarik bagi Shin Tae-yong untuk melanjutkan kariernya. Dengan pengalaman melatih timnas Indonesia yang telah membawa banyak perubahan, apakah kalian setuju jika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Thailand? Ayo bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Louis van Gaal dan Patrick Kluivert langsung panggil Elkan Bagot dan Eliano Reijnders untuk bermain bersama skuad timnas Indonesia lawan Australia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi tuntutanku usai Pak Sumarji, manajer timnas Indonesia, blak-blakan berkomunikasi dengan Elkan Bagot. Wah, kejutan apalagi ini? Simak penjelasannya sampai selesai. Manajer timnas Indonesia Sumarji baru-baru ini mengungkapkan bahwa dirinya masih sering berkomunikasi dengan Elkan Bagot, bek berusia 22 tahun yang kini membela Blackpool. Dalam sebuah bincang-bincang yang diunggah di kanal YouTube Liputan 6, Sumarji mengenang momen-momen bersama Elkan selama sang pemain membela timnas Indonesia. Menurut Sumarji, Elkan adalah sosok pemain yang baik hati dan sering berbincang dengannya. Elkan Bagot anak baik. Saya sering bicara sama Elkan. Dia suka belajar bahasa Indonesia sama saya, ungkapnya. Meskipun Elkan Bagot tidak dipanggil ke timnas Indonesia sejak Januari 2024 lalu, Sumarji mengaku masih menjaga komunikasi dengan bek tersebut. Saya masih sering chat-chatan sama dia. Ya cuma tanya kabar, kamu bagaimana, ya gitu-gitu aja, lanjutnya.
Soemarji juga menegaskan bahwa meskipun dirinya tidak lagi menanyakan soal pemanggilan ke timnas Indonesia, karena itu adalah kewenangan pelatih, hubungan baik tetap terjalin antara mereka. Saya udah gak pernah nanya soal timnas Indonesia. Itu kan semua tergantung pelatih. Ya karena Elkan anak baik, sering kita chat, pungkas Soemarji. Dengan adanya pelatih baru di timnas Indonesia, peluang bagi Elkan Bagot untuk kembali dipanggil tentu semakin terbuka. Apakah kalian setuju jika Elkan kembali bergabung dengan timnas Indonesia? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Semua fans timnas Indonesia mendadak terharu dan bangga mendengarnya. Begini pernyataan jujur Rizky Ridho usai Shin Tae-yong resmi keluar dari pelatih timnas Indonesia. Bisa-bisanya dia sampai lakukan hal nekat ini. Penasaran? Begini ulasan selengkapnya. Bek timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan perasaan emosionalnya setelah kabar pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. PSSI resmi mendepak pelatih asal Korea Selatan tersebut pada Senin dalam kurung 6 Januari 2025 dan kabar ini disambut dengan sangat emosional oleh Rizky Ridho. Bagi Ridho, Shin Tae-yong bukan sekadar seorang pelatih, tetapi sudah seperti orang tuanya sendiri. Ridho menjelaskan bahwa hubungan keduanya sangat erat dan ia merasa banyak sekali pelajaran berharga yang didapat dari Shin Tae-yong. Beliau bukan sekadar pelatih, tapi juga mentor, orang tua, teman, dan panutan. Ia mendorong saya melampaui batas, menanamkan kedisiplinan, membangun mental kuat, dan membantu saya tumbuh menjadi pemain seperti sekarang, tulis Rizky Ridho melalui unggahannya di Instagram @rizkyridhoramadhani. Rizky Ridho juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Shin Tae-yong atas semua bimbingan yang diberikan selama ini. Ia mendoakan yang terbaik untuk sang pelatih ke depannya. Saya sangat menghargai setiap pelajaran dan kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih atas kepercayaan, dorongan, dan dukungan yang tak pernah luntur, tambahnya. Tidak ketinggalan, bek timnas Indonesia lainnya, Asnawi Mangkualam Bahar, memberikan komentar di unggahan tersebut. Meskipun ia tidak mengungkapkan banyak kata, Asnawi hanya menulis, "Kami mencintainya," lengkap dengan emoji hati. Banyak pemain timnas Indonesia lainnya yang juga merasakan kedekatan dan rasa hormat yang sama terhadap Shin Tae-yong. Sebuah momen penuh emosi yang menunjukkan betapa besar pengaruh sang pelatih terhadap para pemainnya. Apa pendapatmu tentang hubungan erat antara Shin Tae-yong dan para pemain timnas Indonesia? Bagikan pandanganmu di kolom komentar. Media Spanyol heboh, Louis van Gaal jadi direktur teknik timnas Indonesia, apa motif di baliknya? Media Spanyol mengejutkan dunia sepak bola dengan kabar bahwa Louis van Gaal akan menjabat sebagai direktur teknik timnas Indonesia. Bagaimana seorang legenda seperti Van Gaal bisa memilih Indonesia? Apa yang membuatnya tertarik untuk mengembangkan sepak bola di Asia Tenggara? Dua media asal Spanyol, Marca dan Sport, baru-baru ini membocorkan kabar mengejutkan mengenai masa depan timnas Indonesia. Kedua media ini mengungkapkan bahwa ex-pelatih Manchester United dan FC Barcelona, Louis van Gaal, akan bergabung dengan timnas Indonesia sebagai direktur teknik. Tak hanya itu, mereka juga melaporkan bahwa Patrick Kluivert, yang baru saja menyelesaikan tugasnya di Adana Demirspor, akan menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Marca, media yang berbasis di Madrid, menyebut bahwa Indonesia akan menghadirkan duet yang tak terduga, Kluivert dan Van Gaal. Tandem yang tak terduga, Kluivert dan Van Gaal di timnas Indonesia, demikian judul berita yang diungkapkan oleh Marca. Media tersebut mengutip Fabrizio Romano yang menyatakan bahwa Kluivert sudah ditunjuk sebagai pelatih baru, sementara Van Gaal akan menjabat sebagai direktur olahraga. Sementara itu, Sport, media yang berbasis di Barcelona, memberikan informasi lebih berani dengan menyebut bahwa kedua legenda Belanda tersebut sudah sepakat dengan PSSI. Dalam laporannya, Sport menyebutkan bahwa Indonesia kini bertaruh pada cita rasa oranye untuk memulai kembali pembangunan sepak bola mereka. Indonesia bertaruh pada cita rasa oranye untuk memulai kembali sepak bolanya, tulis Sport. Lebih lanjut, Sport mengabarkan bahwa Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia, Erick Thohir, telah mengumumkan secara resmi kedatangan Patrick Kluivert dan Louis van Gaal. Erick Thohir, Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia, telah resmi mengumumkan kedatangan dua legenda Belanda, Patrick Kluivert dan Louis van Gaal, lanjut Sport.
Kluivert telah menandatangani kontrak sebagai pelatih sementara Van Gaal akan bertanggung jawab atas manajemen olahraga. Dengan adanya dua nama besar ini, bagaimana menurut kalian? Apakah ini langkah yang tepat untuk memajukan sepak bola Indonesia? Ayo bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Keputusan PSSI pecat Shin Tae-yong, Jay Itzes mengatakan yang penting semua demi kebaikan timnas. Jay Itzes menunjukkan sikap pasrah setelah PSSI memutuskan untuk memecat Shin Tae-yong. Apa arti semua ini untuk masa depan timnas Indonesia? Bagaimana langkah selanjutnya untuk mengembalikan kejayaan sepak bola Indonesia? Ikuti berita selengkapnya hanya di sini. Jay Itzes, kapten timnas Indonesia, mengungkapkan rasa pasrah atas keputusan PSSI yang memberhentikan Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan. Dalam sebuah unggahan di Instagram pribadinya, Jay menyampaikan bahwa keputusan ini adalah hal yang sulit diterima, namun ia memahami bahwa PSSI mengambil langkah tersebut demi kepentingan negara. Jay mengakui bahwa pergantian pelatih adalah keputusan yang sepenuhnya ada di tangan federasi dan sebagai pemain, ia hanya bisa menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Meskipun ini adalah dunia yang sulit, saya percaya bahwa federasi akan selalu membuat keputusan berdasarkan apa yang dianggap terbaik untuk negara, ujar Jay. Ia berharap bahwa keputusan ini akan membawa dampak positif bagi perkembangan timnas Indonesia ke depan. Dengan optimisme, bek berusia 24 tahun itu mengajak semua pemain dan penggemar untuk tetap bersatu dan berjuang bersama demi meraih mimpi besar timnas Indonesia. Mari kita semua bersatu dan berjuang untuk meraih mimpi. Kita Garuda, tambahnya. Seperti yang kita ketahui, PSSI mengambil keputusan besar ini meski timnas Indonesia sedang berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski begitu, kinerja Shin Tae-yong di turnamen tersebut tergolong baik, dengan timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian tentang keputusan PSSI ini? Apakah ini langkah yang tepat untuk timnas Indonesia? Ayo bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Keputusan PSSI pecat Shin Tae-yong ternyata bikin FIFA turun gunung. Apa reaksi mereka? Setelah PSSI memecat Shin Tae-yong, FIFA tidak tinggal diam. Apa komentar FIFA terhadap keputusan kontroversial ini? Bagaimana hal ini bisa mempengaruhi hubungan Indonesia dengan dunia sepak bola internasional? Ini penjelasan lengkapnya. FIFA sebagai otoritas tertinggi sepak bola dunia turut memberikan tanggapan atas keputusan PSSI yang memecat Shin Tae-yong dari posisi pelatih timnas Indonesia. Dalam rilis artikel mereka, FIFA mengungkapkan rasa terkejut karena keputusan pemecatan ini dianggap dilakukan dengan tergesa-gesa. FIFA menyoroti bahwa keputusan tersebut hanya berjarak 2 bulan sebelum timnas Indonesia menghadapi pertandingan krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret mendatang. Menuju 2 bulan menjelang pertandingan krusial dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 melawan Australia dan Bahrain. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI memutuskan untuk mengakhiri kontrak pelatih Shin Tae-yong. Demikian rilis dari FIFA. FIFA juga menyoroti pernyataan Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, yang menyebut bahwa alasan pemecatan Shin Tae-yong adalah untuk memastikan skuad Garuda bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa keputusan ini diambil demi memastikan skuad Garuda bisa lolos ke putaran final Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarah, jelas FIFA. Di sisi lain, FIFA tidak lupa mengungkit jasa Shin Tae-yong dalam melakukan perombakan besar-besaran terhadap skuad timnas Indonesia, khususnya dalam membawa lebih dari selusin pemain keturunan Eropa, terutama dari Belanda, untuk memperkuat tim nasional. Pemain-pemain baru tersebut yang telah menjadi bagian inti dari starting XI selama setahun terakhir merupakan salah satu hasil nyata dari kerja keras Shin Tae-yong. Bagaimana menurut kalian tentang keputusan PSSI dan tanggapan FIFA ini? Apakah pemecatan Shin Tae-yong ini merupakan langkah yang tepat menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Ruud Gullit ragu Louis van Gaal jadi direktur teknik PSSI, apa alasan legenda Belanda ini?
Ruud Gullit meragukan keputusan Louis van Gaal untuk menerima posisi Direktur Teknik PSSI. Apa yang membuat legenda sepak bola Belanda ini merasa skeptis? Temukan pandangannya mengenai langkah besar Van Gaal di dunia sepak bola Indonesia. Ruud Gullit menyatakan keraguannya terhadap kemungkinan Louis van Gaal menjadi Direktur Teknik PSSI. Menyusul kabar bahwa Van Gaal akan bergabung dengan Timnas Indonesia sebagai pendamping Patrick Kluivert yang akan menggantikan Shin Tae-yong. Gullit mengungkapkan bahwa alasan utama ia meragukan keputusan tersebut adalah masalah pribadi yang dihadapi Van Gaal, yang sempat mengundurkan diri sebagai pelatih Timnas Belanda setelah Piala Dunia 2022 karena alasan kesehatan. Pada 2024, Van Gaal diketahui sempat didiagnosis mengidap kanker prostat ringan dan harus menjalani pemulihan. Karena itu, Van Gaal lebih memilih untuk menghindari perjalanan yang jauh dan terlalu sering, termasuk yang melibatkan perjalanan internasional. Tidak, itu tidak akan terjadi, kata Gullit dalam wawancaranya dengan Ziggo Sport Football, Selasa dalam kurung 7 Januari 2025. Sebagai direktur teknik, Anda harus bepergian dan sebagainya. Louis tidak menginginkan hal itu, lanjut Gullit. Dengan usia 73 tahun, Gullit berpendapat bahwa perjalanan jauh seperti dari Belanda ke Indonesia bisa berisiko bagi Van Gaal, apalagi mengingat ia juga harus mendampingi tim dalam berbagai kesempatan. Apakah kalian setuju dengan pendapat Gullit? Ataukah menurut kalian Louis van Gaal masih bisa menjalani tugas tersebut meskipun ada faktor kesehatan? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Tepat diputuskan hal ini, Mark Klok ungkap satu rahasia besar Shin Tae-yong yang banyak tidak diketahui oleh fans Timnas Indonesia. Penasaran? Simak detail lengkapnya di sini. Mark Klok, gelandang Persib Bandung, berbicara tentang pengalamannya bersama Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Sebagai salah satu pemain yang mendapatkan kesempatan debut di bawah kepemimpinan Shin, Klok mencatatkan 19 caps dan menjadi bagian penting dari skuad Garuda dalam beberapa pertandingan. Meskipun kini Shin Tae-yong telah dipecat oleh PSSI, Klok memiliki kenangan manis yang tak terlupakan bersama pelatih asal Korea Selatan itu. Mungkin semua tahu perjalanan saya, dia sangat percaya Klok, ujar Klok. Ia mengenang momen-momen bersejarah bersama Timnas Indonesia seperti ketika bermain di Piala Asia dan SEA Games, serta mencetak penalti penting di Kuwait untuk Piala Asia. Ini memori sangat baik dan saya selalu punya memori manis buat waktu itu. Lanjutnya, meskipun ia juga mengakui bahwa ada beberapa kenangan yang kurang menyenangkan. Klok mengungkapkan bahwa pengalaman di Timnas Indonesia memberinya banyak pelajaran berharga, terutama dalam hal teknis permainan. Mungkin saya belajar speed of the game, keputusan dengan bola, one touch play, turning pass, dan langsung bergerak untuk third man, jelasnya. Namun ia juga mengungkapkan bahwa ada beberapa kekurangan dalam komunikasi antara pelatih dan pemain yang terkadang memengaruhi suasana di ruang ganti. Saya pikir di sepak bola sekarang semua punya pemain dengan kualitas. Tapi yang paling bagus adalah man management untuk bicara dengan orang dan untuk memberikan kepercayaan diri kepada orang dan membuat atmosfernya selalu baik, ujarnya. Meskipun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, Klok tetap menghargai jasa Shin Tae-yong terhadap Timnas Indonesia. Tapi ada orang punya kualitas yang baik mungkin dan ada orang punya kualitas yang tidak baik. Tapi ini pribadi dan tidak semua orang baik di semua aspek. Ini biasa di sepak bola, tapi kita punya memori baik dengan dia. Tutupnya, bagaimana menurut kalian tentang pandangan Mark Klok terhadap Shin Tae-yong? Apakah kalian setuju dengan pendapatnya? Berikan komentar kalian di bawah. Pecat Shin Tae-yong, PSSI akan diperiksa DPR RI. Apa yang menjadi fokus pertemuan ini? PSSI akan dipanggil oleh DPR RI setelah memutuskan untuk memecat Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia. Apa yang harus dijelaskan oleh PSSI kepada wakil rakyat? Apa yang mungkin berubah setelah panggilan ini? Pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih Timnas Indonesia ternyata mengejutkan banyak pihak, termasuk anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Karena itu, Komisi X DPR berencana memanggil PSSI untuk mengetahui lebih lanjut tentang keputusan tersebut.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, lalu Hadrian Irvani, menyatakan bahwa pihaknya ingin mendalami situasi ini sambil tetap mendukung program naturalisasi yang sudah berjalan dengan baik oleh PSSI. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan undang PSSI dalam rangka usulan naturalisasi sekaligus menanyakan hal ini, ungkap lalu Hadrian. Meskipun begitu, ia menegaskan bahwa Komisi X tidak akan mengintervensi keputusan yang diambil oleh PSSI dan tetap menghormati apapun keputusan yang diambil oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Tentu saja kami menghormati keputusan PSSI. Pasti memiliki alasan di balik keputusan ini. Kami berharap pengganti Shin Tae-yong bisa lebih baik dan mampu membawa Indonesia main di Piala Dunia, lanjut politisi dari PKB tersebut. DPR melalui Komisi X juga tampaknya akan memanggil PSSI terkait dengan 3 pemain yang sedang dalam proses naturalisasi. Pemain pertama adalah Ole Romenye dan 2 lainnya adalah Dion Marks serta Tim Gapens yang ditujukan untuk memperkuat timnas Indonesia U20. Apakah menurut kalian keputusan PSSI ini tepat? Bagaimana dengan program naturalisasi yang terus berjalan? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. 6 pemain keturunan Belanda yang bisa jadi bintang baru timnas Indonesia setelah kedatangan Louis van Gaal dan Patrick Kluivert. Kedatangan 2 legenda sepak bola dunia, Louis van Gaal dan Patrick Kluivert, membuka peluang bagi pemain keturunan Belanda untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Siapa saja yang diprediksi bakal memperkuat timnas Indonesia? Simak selengkapnya. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengonfirmasi bahwa gelandang 28 tahun Jairo Riedewald telah didekati untuk memperkuat timnas Indonesia. PSSI berharap Jairo bisa bergabung lebih cepat, bahkan untuk menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025 mendatang. Sementara itu, Jayden Oosterwolde yang sempat menolak tawaran PSSI pada 2020 untuk bergabung dengan timnas Indonesia U20. Kini bisa saja berubah pikiran setelah kedatangan Patrick Kluivert dan Louis van Gaal. Jika bergabung, Oosterwolde yang berusia 24 tahun akan memperkuat sektor pertahanan timnas Indonesia, khususnya di posisi bek kiri. Selain itu, Tristan Gooijer, pemain berusia 20 tahun yang saat ini sedang pulih dari cedera lutut, bisa menjadi pilihan jangka panjang di lini belakang timnas Indonesia. Gooijer yang dapat bermain di berbagai posisi pertahanan seperti fullback kanan, kiri, hingga bek tengah berpotensi bergabung dengan PEC Zwolle atau kembali ke klub asalnya, Ajax Amsterdam setelah sembuh. Pascal Struijk juga menjadi sosok yang menarik perhatian dengan harga pasar yang mencapai 15 juta euro. Bek berusia 24 tahun milik Leeds United ini tengah menjadi incaran beberapa klub Premier League seperti Tottenham Hotspur dan Brighton dan Hove Albion. Kehadirannya akan memberikan kekuatan tambahan di lini pertahanan timnas Indonesia. Di sektor depan, Milian Manhoef menjadi pemain yang dapat diandalkan terutama di posisi winger kanan. Musim ini Manhoef telah mencetak 5 gol dan memberikan 2 assist dalam 24 laga bersama Stoke City. Namun yang paling mencuri perhatian adalah Ian Maatsen yang sudah menjadi pemain terkenal. Pada musim lalu, Maatsen sukses membawa Borussia Dortmund ke final Liga Champions 2023 hingga 2024. Saat ini pemain berusia 21 tahun ini sedang berjuang mendapatkan tempat utama di Aston Villa. Dengan harga pasar yang mencapai 32 juta euro sekitar 538 miliar rupiah, Maatsen menjadi salah satu pemain yang sangat diinginkan oleh banyak klub. Dari 5 nama di atas, siapa yang menurut kalian paling cocok untuk memperkuat timnas Indonesia? Apa pendapat kalian tentang calon pemain naturalisasi ini? Berikan komentar kalian di bawah.